di atas dapat terrealisasi dengan dukungan penyusunan indikator kinerja kegiatan atau IKK. Jadi IKU didukung oleh IKK. Satu, meningkatkan pembinaan fasilitas kesehatan pelayanan KB. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan KB. Yang ketiga, meningkatnya kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi. Jadi, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dengan penuh rasa syukur, kita panjatkan kehadapannya karena pada saat ini kita masih dapat berkumpul di Balai KB Alam Barajo ini dalam keadaan sehat walafiat. Di mana kegiatan kita untuk kali ini adalah rapat evaluasi program KKBPK tingkat Kecamatan Alam Barajo. Nah, di dalam rapat kita kali ini, kita akan mengevaluasi dulu pencapaian program KKBPK minggu lalu. Seperti biasanya, setiap minggu kan kita mengadakan rapat evaluasi. Nah, jadi ini kita evaluasi dulu pencapaian program KKBPK minggu lalu. Khususnya kita bahas dulu masalah pencapaian KB baru. Kita akan evaluasi dulu pencapaian program KKBPK minggu lalu per kelurahan. Yang pertama, khususnya kita bahas dulu tentang pencapaian KB baru. Untuk kelurahan Kenali Besar, bagaimana pencapaian? Ya, terima kasih Bu Dian. Untuk kelurahan Kenali Besar, minggu yang lalu untuk implan 5 orang, IUD 1, Ya, suntik 7, oke. pil 2 dan kondom 2. Oke, Kenali Besar pencapaiannya ya sudah di atas 10 akseptor ya. Ya. Selanjutnya Kelurahan Mayang. Kelurahan Mayang bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk Kelurahan Mayang itu ada implan 3, Ya, IUD 2, ya, suntik 5, ya. pil 6. Oke, jadi 11, 6. 13, 16. 16. Mayang. Ya. Untuk Kelurahan Rawasari bagaimana pencapaian minggu lalu? Untuk Kelurahan Rawasari, untuk IUD ada 2 orang, Ya. MOW 2 orang, MOP 1 orang, kondom. Stop. Oke. 1, 2, 3. Untuk Kelurahan Rawasari, IUD 2 orang, kondom 2 orang, suntik 15 orang, pil 6 orang. Oke. Jadi 23 orang pencapaian untuk Rawasari ya minggu lalu. Kelurahan Beliung. Untuk Kelurahan Beliung, implannya 1 orang, Oke. IUD-nya 1, Oke. suntiknya 5, Oke. pil 3, Oke. dan kondom 4. Jadi totalnya 14. Ya. Mencapai 14 orang. Sudah? Sudah mulai? Oke. Bagaimana pencapaian Kelurahan Bagan Pete? Untuk Bagan Pete bulan lalu IUD 2, implan 3, Ya, suntikan 5, ya, pil 3. 3. Jumlah 13 peserta 13 KB. peserta KB baru untuk kelurahan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan penyuluh atas kerja kerasnya untuk pencapaian kita di minggu lalu, karena ini sepertinya meningkat dari minggu-minggu sebelumnya ya. Jika minggu-minggu sebelumnya ini nampaknya pencapaian kita belum seperti ini, dan ini saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semua. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, kira-kira apa pokok permasalahan yang dihadapi di lapangan di dalam pelaksanaan program KKBPK? Bahan tentunya nanti kita akan bahas sama-sama untuk kelancaran pelaksanaan program ini di kemudian hari. Ya, jadi untuk itu kami persilahkan kepada kawan-kawan penyuluh. Pokok permasalahan yang pertama Bagan Pete, ada masalah? Baiklah, untuk permasalahan di Bagan Pete, kami kader KB merasa kesulitan mengajak Pus untuk ber-KB karena suaminya melarang istrinya untuk ber-KB. Ya. Karena dia merasa kalau berumur Ya, ini tadi Bu Pus KB dari Bagan PT, permasalahannya sudah diungkapkan tentang sulitnya untuk mengajak peserta KB baru ya. Satu karena suami, yang kedua karena merasa tidak subur. Itulah yang menjadi unmet. Ada lagi tambahan dari penyuluhnya coba?
di bagian PT Bu, kelemahannya itu kader yang biasanya udah tahu meng-KIE tetangga atau pus yang di sekitar wilayah binaannya sudah berganti Bu. Kemarin aktif, sekarang tidak aktif lagi. Mungkin karena faktor ekonomi, jadi berhenti untuk bekerja. Oke. Jadi itu permasalahan kedua yang dialami di bagian PT, pergantian kader. Ada kader yang mundur karena ingin mencari nafkah, membantu suaminya meningkatkan penghasilan, itu ya. Sehingga kader yang baru belum tentu bisa lagi untuk ini melakukan KIE KB ya. Nah, itu. Selanjutnya tolong ya notulis itu nanti dicatat ya, Ibu Wenti sebagai notulisnya tolong dicatat ya pokok permasalahan ya. Selanjutnya kelurahan lain masih ada masalah? Ya, kami dari Kenali Besar permasalahannya kader yang mau membawa akseptor ke puskesmas untuk dilayani KB sering menemui antrian yang sangat panjang karena di situ bersamaan dengan orang yang akan melakukan vaksin COVID. Jadi dia tidak mau ngantri panjang, akhirnya pulang bosan dan jadi dilayani. Itu sudah kejadian. Kemudian kejadian seperti ini sudah berlangsung sekitar 2-3 bulan belakangan ini karena sekarang pemerintah menggalakkan semua orang di atas umur 12 tahun ke atas itu harus mempunyai sudah divaksin. Jadi mereka ngantri di puskesmas sangat panjang. Jadi orang yang akan melakukan pelayanan KB akhirnya mundur. Oke. Jadi ini memang merupakan pokok permasalahan yang sangat krusial katanya gitu kan. Nah, dari permasalahan ini mari coba kita pecahkan bersama-sama ya. Ini saya lempatkan dulu nanti biar berkembang ya, biar berkembang. Tadi di bagian PT pokok permasalahannya yang pertama sulitnya mengajak peserta KB karena suaminya melarang, mungkin ini karena masalah pemahaman agama. Nah, permasalahan dari bagian PT ada nggak? Coba Ibu terangkan. Ada Bu, Ya, silakan. di bagian PT ini karena di pinggiran kota Bu hidupnya itu ya, jadi banyak perumahan baru hingga pus yang muda itu yang umurnya 30 tahun ke bawah belum paham dengan tentang alat kontrasepsi Bu. Oh iya. Jadi Di memang situ kendalanya Bu. Jadi memang di bagian PT ini kan kalau kita jalan ke bagian PT tiba-tiba sudah ada perumahan baru. Iya. Tiba-tiba sudah ada perumahan baru. Memang penambahan penduduk itu di bagian PT luar biasa Bu ya. Sepertinya Dan itu. banyak pus muda ya Iya. yang berumur 30 tahun ke bawah. Ke bawah, Dan iya. mereka belum tahu apa itu efek samping kontrasepsi, apa itu kelebihannya, Iya. apa kekurangannya, itu belum paham ya. Iya. Nah, sehingga mereka masih enggan memakai alat kontrasepsi. Itu maksudnya Bu ya? Iya, iya seperti Oke. itu. Jadi dari permasalahan tadi dapat kita rangkumkan. Yang pertama permasalahannya tentang tempat pelayanan KB. Tentang pelayanan KB ini karena berbarengan dengan vaksin sehingga antri sangat panjang menyebabkan kebosanan kepada calon akseptor. Karena saking bosannya akhirnya balik, tidak jadi memasang alat kontrasepsi. Nah itu. Yang kedua tadi tuh karena daerah pinggiran, di mana perumahan yang baru banyak di sana, belum memahami tentang efek samping, kerugian dan kelebihan dari masing-masing jenis kontrasepsi. Nah, terus masih ada Bu Martinis di bagian PT permasalahannya? Nanti kami akan mengadakan rapat rencana Bu. Oke, jadi inilah pokok permasalahan. Inilah yang akan kita kerjakan untuk yang akan datang. Inilah pasangan calon kemanten pada bulan Oktober. Mempunyai keturunan karena ekonomi belum mempan
bisa menunda kelahirannya paling tidak 6 bulan dapat menggunakan pil atau kondom. Ya, menggunakan pil atau kondom. Bagi pasangan yang belum siap mempunyai keturunan, karena ekonomi, keadaan hidup atau kondisi kehidupan kita belum mampan, bisa menunda kelahirannya paling tidak 6 bulan dapat menggunakan pil atau kondom. Pada adik-adik yang akan menikah, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penasihat dari KUA yang telah memberikan panjang lebar masalah mandi wajib dan tata krama menghargai suami dan istri, mertua dan keluarga ya. Sekarang saya akan memberikan sedikit ini Bu, Dek, pernikahan. Nanti kan itu terjadilah perkawinan ya Dek. Perkawinan itu nanti pertemuan antara sperma dengan ovum ya. Maksudnya tuh air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Air mani laki-laki itu Dek beribu-ribu ya. Tapi cuma satu yang bisa membuahi rahim istrinya. Kalau sudah sebelum menikah, maksud saya itu lebih baik kita calon laki-laki memeriksakan kesehatannya, reproduksinya ke dokter ke puskesmas ya. Maksudnya itu begini, 6 bulan sebelum pernikahan air sperma tadi 6 bulan Bu terbentuknya supaya bagus, perlu gizi yang baik ya, gizi yang baik, terus perlu pikirannya yang enjoy, tidak ada tekanan. Begitu juga dengan suami istrinya ya. Kalau sudah terjadi pembuahan di sini bertemu sel sperma dengan ovum air mani perempuan dengan air mani laki-laki, nanti akan terjadi kehamilan. Jadi 1 tetes air mani laki-laki tadi itu akan menjadi tumbuh di rahim perempuan. Jadi betapa besarnya kekuasaan Allah itu, 270 hari akan terbentuk bayi ya. Dari 1 tetes itu akan terbentuk bayi di mana? Di dalam rahim perempuan. Jadi kepada suami diharapkan jangan memberikan tekanan batin sama istrinya, juga dalam keluarga, supaya pertumbuhan bayi tadi sehat, tidak menjadi stunting. Stunting itu Dek dari hamil, pencegahan stunting dari hamil sampai umur 2 tahun bayinya keluar ya. Jadi saat hamil itu yang wanita tuh kalau bisa itu gizinya bagus, tidak ada tekanan dari keluarga, dari suami, enjoy waktu hamil itu. Minimal memeriksa kehamilannya 6 kali ke puskesmas atau ke dokter ya. Setelah melahirkan nanti ingat ya Dek, air susu yang pertama itu kolesterol harus diberikan kepada bayinya, jangan dibuang. Karena itu akan membentuk kekebalan tubuh bagi bayi. Dan nanti kalau bisa bayinya itu Dek diajak ke posyandu atau ke puskesmas untuk mengetahui berat badannya. Bayi tadi tetap diberi gizi ya, gizi sesuai dengan makanan yang sempurna untuk bayi, supaya tidak terjadi stunting. Kalau terjadi stunting lewat 2 tahun tidak bisa diobatin Dek. Makanya dari hamil sampai sampai umur 2 tahun masih bisa, perkembangan otaknya tuh sangat cepat. Itulah kekuasaan Allah. Dari 270 hari terbentuk janin dalam rahim ibu. Jadi diharapkan pada suami dan istri, kalau anaknya pengen cerdas, pintar, otaknya bagus, bisa berguna bagi keluarga dan agama, kita cegah dari segalanya. Terima kasih adik-adik. Hadis riwayat Bukhari, orang mukmin yang kuat lebih baik lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu menguatkan ayat tadi An-Nisa ayat 9.
Inilah larangan kita meninggalkan generasi yang lemah itu. Mungkin secara pengantin di dunia, bahagia di dunia. Nah, itu perlu persiapan yang matang, ya tak? Dalam kita mewujudkan sebuah tujuan. Ibu-ibu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang KB. KB yang tak adanya MOP dan MOW. Di sini saya berbicara Ibu, apa itu MOP Ibu? MOP itu metode operasi pria. Karena apa? Pria melalui KB, melalui jalur vasectomy ibu-ibu. Itu dilakukan apabila si ibu tidak bisa memakai KB apapun. Nah, di sini juga saya ingin bercerita ibu-ibu, apa itu MOW? MOW ialah metode operasi wanita. Nah, di situ ibu, rahim kita ada melalui 2 jalur, diikat dan dipotong. Kalau kita diikat, ibu-ibu sewaktu bisa dibuka kembali. Tapi kalaupun dipotong, itu tidak bisa lagi mempunyai keturunan atau anak. Ibu-ibu, MOW itu bisa kita lakukan apabila si ibu tidak bisa lagi memakai alat KB apapun karena berbagai alasan, ada hipertensi, ada dia tidak bisa memakai KB rasa mual, jadi dilakukan dengan MOP. Nah, itulah solusinya ibu-ibu. Sekian dan terima kasih arahan dari saya ibu-ibu. Apabila yang ingin bisa melalui kader kita yang ada di RT masing-masing, ya ibu-ibu, persilakan. Itu cepat Bu masa itunya ya, reproduksinya, jadi tidak payah. Terus kelemahan implan ini Bu, yaitu ada kemungkinan mengalami perubahan pola haid. Jadi bisa haidnya tidak teratur gitu ya. Terus dapat mengurangi penurunan maupun kenaikan berat badan. Karena implan ini hormon, nah dia itu mempengaruhi berat badan. Dia bisa berubah. Dia bisa menghentikan sendiri sesuai keinginan. Jadi misalnya ibu nak hamil lagi bisa cabut. Misalnya 2 tahun ibu make, kepengen Lepaskan bisa. bisa, tinggal ibu menghubungi kami antar ke BKKBN gratis lagi Bu. Iya. Jadi cak mana Bu? Ada jelas, ada lagi yang mau ibu tanyakan masalah implannya? Tidak cukup jelas. Kira-kira ibu berminat masak Iya. Kalau ibu berminat, hubungi kami antar ke BKKBN. Iya. Itu dilaksanakannya Bu hari Selasa atau hari Kamis, 2 hari dalam seminggu tuh 2 kali. Iya. Baik implan maupun spiral. Kita ke balai nanti, biar kita antar nanti. Panas ini. Viral ngeli. Kalau suntik Bu, kalau suntik tak bisa. Kalau spiral tuh santai lah Bu. Ya, Sakit tak rasanya? Ada lah Bu. Kayak digigit semua lah. Semua sama lah disuntik tuh ini juga. Kan bentar kan cuma dikit itu yang dimasukin alat gitu kan. Alat itu bukan lentur, kayak plastik. Bisa berjalan tak? Bisa lah, bisa Tidak, berjalan. maksudnya yang kan apa yang sudah dibikin pemerintah itu kan sudah pokoknya yang terbaik lah. Udah ngomong berjalan kalau ini. Sedangkan kan anaknya di sini Bu. Atau ada bilang berjalan cak mana nak lari dulu. tidak ada kakinya. Ya Bu ya, jelas ya. Beberapa hal di antara lain banyaknya manfaat ber-KB, yaitu pertama bisa mencegah kehamilan 99% dan pemasangannya sangat mudah, tidak mempengaruhi ASI, bisa dipakai hingga 5-8 tahun, tidak mengandung hormon yang akan bisa membesarkan badan, dan pemakaian praktis dan tidak bahkan biaya. Waktu pemasangan IUD itu waktu masa haid. Nah, itu tanpa pembiusan, yang memasangnya tenaga medis yang mahir. Dan itu akan dipasang melalui saluran vagina dan ada benang yang keluar. Nah, sebagian
dari alatnya di dalam untuk mematikan hormon biar agar jangan terjadinya kehamilan. Ya, seperti itu ya Bu ya. Praktis ya Bu ya. Bagus ya Bu. Itu PLKB Kecamatan Alam Brajo Ya, ingin meminta dukungan tokoh informal ya, kepada Bapak ya. Sebagai tokoh adat di Kecamatan Alam Brajo. Terima kasih. Kita himbau kepada seluruh tokoh masyarakat yang berada dalam Kecamatan Alam Brajo agar bersama-sama mendukung program keluarga berencana untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan program ini terus berjalan dan baik dan dapat ditingkatkan sebaik-baiknya, karena program keluarga berencana adalah bagian dari program pembangunan Republik Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak atas dukungannya. Ya. Kecamatan Alam Brajo mau minta dukungan Ibu tentang program KB di Kecamatan Alam Brajo. Oke, saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Alam Brajo, saya sangat mendukung pencapaian daripada KB di Kecamatan Alam Brajo. Maju selalu KB Alam Brajo. Semangat Bu. Semangat. Terima kasih. Kasih Kecamatan. Anaknya sudah 4. Repot gak kira-kira Ibu ngasuhnya? Repotnya dulu ya. Lagi kalau rewel semuanya juga minta jajan, juga minta makan, juga minta mandi. Duh, bingung gawat sakit kepala. Apalagi air besar sehat. Lian. Makanya Bu, dari itu zaman sekarang anak tidak perlu banyak-banyak, yang penting berkualitas. Iya. Kita sebagai orang tua wajib bertanggung jawab dunia dan akhirat untuk pendidikan anak. Bagaimana memenuhi kebutuhan gizi, pergaulan anak, bermain dengan siapa, tidak nakal dan tidak salah pergaulannya. Kalau Ibu mau, Ibu ada fotokopi KTP-nya enggak? Ada. Nah, nanti saya minta fotokopi KTP-nya, saya kasih ke penyuluh KB. Pelayanan steril wanita atau MOW ini Bu, itu di rumah sakit. Jadi nanti Ibu mintalah persetujuan suami dulu. Nah, bilang dengan suami. Nanti kalau suami sudah setuju, kasih tahu kami. Nah, 1-2 hari nanti kami ke sini konfirmasi ke Ibu. Untuk sementara sampai sini penyuluh kami Bu ya. Nah, kami pamit dulu. Kalau waktunya mengganggu Ibu, kami minta maaf. Kami minta maaf Bu, dalam keadaan berantakan di belakang. Ya. Permisi Bu ya. Terima kasih. Itu pun pada saat masa haid. Nah, itu pun tidak sakit dan mudah karena tenaga-tenaga medisnya sudah ada. Terperincinya perihal KB IUD ini saya persilahkan Ibu Marida yang akan menerangkannya dari kader KB. Tanyakan Bu sekitar masalah pemasangan KB tadi Bu, mungkin kan Ibu tadi sudah ingin memasang ya Bu, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bu? Apa efek sampingnya Bu kalau udah dipasang Bu? Sebenarnya ini ada terasa sakit sedikit 2 atau 3 hari, dan kemudian kita anjurkan juga 1 minggu itu jangan mengangkat yang berat-berat ya Bu, kelemahannya itu ya Bu ya. Kemudian mungkin apabila kita berhubungan mungkin ada terasa sakit bagi suami kita, nanti Ibu langsung lapor ke balai penyuluhannya juga nanti atau ke puskesmas biar kita dikontrol ya Bu ya. Untuk selanjutnya biar lebih nyaman. Kali Ibu Ayudi juga. Oh iya. Anak Ibu berapa? 2. Ibu? 3. Oh iya Bu. Pertanyaan diri yang ada di kenal Ibu kami akan menjadi baik di masa yang akan datang. Yang kedua, saya ingin jelaskan, KB bukan tujuan. Yang tujuan tetap pembangunan keluarga. KB hanya cara kita merencanakan bagaimana keluarga kita menjadi keluarga baik. Itu hanya alat. Jadi kita ikut ber-KB, bukan tujuan ikut ber-KB. Yang tujuan kita, bagaimana setiap kita di sini, terutama ibu ini, membangun keluarga Indonesia, keluarga yang hebat-hebat. Lupa tetangga desa sebelah, takut. Kenapa?
kecil bahwa persoalan stunting ini adalah urusan BKKBN. Jadi kalau itu urusan BKKBN, tentu ibu-ibu kader KB bertambah gawe, tolong tambah juga pendapatan. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Semoga 3 hari tidak boleh kena air ya Bu. Tidak usah makan yang bikin gatal-gatal. Kalau sudah itu boleh. Tak sembuh ya Bu. Kasih tahu kawannya ya kalau makan pelan dari Ibu KB apa? Ayudi. Ayudi. Nanti kalau sudah Ayudi itu seminggu nggak usah campur dulu. Iya, bapaknya tidak ada juga. Sudah tuh. Pengennya kabiar implan. RT berapa tinggal? RT 55. Anaknya berapa Bu? Anaknya 2. Kemarin pernah KB sendiri? Ya pernah. Kabiar berapa implan? Sekarang mau masuk implan lagi? Ya. Jadi udah tahu dong untungan implannya. Sekarang udah men? Sudah. Udah bilang suami? Sudah. Oh iya. Makasih Bu.